kelompok 8. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Fitriani, NPM 185101086. Nah, selanjutnya ada teman saya yang bernama Adisa Noviliana Putri, dan selanjutnya ada Muhammad Habibi Rizky. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan bauran pemasaran. Yang pertama itu ada strategi produk, yang kedua strategi merek, dan yang ketiga kemasan dan label. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Pengertian strategi produk dan produk terdapat 3 aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk. Nah, yang pertama itu ada produk inti, yang kedua produk yang diperluas, dan yang ketiga produk formal. Nah, selanjutnya jenis-jenis atau klarifikasi produk. Nah, berikut merupakan susunan dari klarifikasi produk yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama, dan yang kedua barang tidak tahan lama, dan yang ketiga jasa, dan yang keempat itu adalah barang konsumsi. Nah, berdasarkan konsumen atau barang konsumen ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama barang konvensien atau kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua barang kebutuhan pokok. Nah, yang ketiga barang influence, dan yang keempat barang darurat. Nah, yang kelima adalah barang shopping. Nah, barang selanjutnya itu adalah barang spesial atau barang mewah, dan yang terakhir adalah barang industri atau barang industrial. Nah, selanjutnya itu ada atribut produk. Nah, atribut produk ini adalah suatu komponen yang merupakan sifat produk. Nah, yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli, dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli lainnya, nah, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen atau serta produk yang berhasil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adisa Noviliana Putri. Saya Adisa Noviliana Putri akan menjelaskan tentang pengertian branding. Branding adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek. Di sisi lain, branding ini juga diartikan sebagai suatu usaha komunikasi yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan untuk membesarkan brand atau suatu merek tertentu. Selanjutnya, untuk branding. Unsur terpenting dari suatu brand adalah nama dan merek. Yang pertama, nama merek. Yang kedua, logo tipe, monogram, dan bendera. Yang ketiga, penampilan visual. Desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, dan desain kendaraan. Yang keempat, juru bicara. Pestahor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, dan maskot. Yang kelima, kata-kata. Akronim, nama panggilan, slogan, tagline, jingle. Yang keenam, suara. Lagu, ikon bunyi atau nada, atau lagu tematik. Selanjutnya, konsep branding. Brand sendiri terikat pada beberapa value yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, brand strategi. Brand strategi atau strategi merek menurut Scott dan Bernas 1999 dapat diartikan manajemen suatu merek di mana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Yang kedua, brand equity. Brand equity atau entitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Nilai ini bisa disebutkan dalam cara konsumen berpikir. Yang ketiga, brand image. Citra merek adalah perkumpulan asosiasi merek yang terbentuk pada benak konsumen. Mawon 1994. Brand
Produk branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Yang kedua, personal branding. Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga, corporate branding. Corporate branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Yang keempat, geographic branding. Geographic branding atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Yang kelima, cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Selanjutnya, strategi pengembangan branding. Strategi pengembangan branding dapat dilakukan dengan brand prostitution dan brand differentiation. Yang pertama, line extension. Line extension adalah perluasan merek untuk menargetkan segmen pasar baru di dalam kategori atau kelas produk yang ada. Misalnya, menciptakan varian rasa baru pada produk dengan menggunakan merek yang sama. Contoh, obat batuk anak OBH kopi plus rasa jeruk. Yang kedua, brand extension. Brand extension adalah line extension yang dilakukan untuk masuk ke kategori yang baru, sehingga sering disebut juga sebagai kategori extension. Misalnya, Bodrek yang dikenal sebagai obat sakit kepala biasanya menggunakan brand extension untuk menciptakan produk dengan kategori yang baru, yaitu Bodrek Migraine, Bodrek Flu dan batuk. Yang ketiga, multi-brand. Multi-brand adalah menawarkan cara untuk membangun fitur dan daya tarik yang berbeda untuk memuaskan motivasi pembelian yang berbeda-beda. Misalnya, Unilever telah mengeluarkan sampo dengan merek Sunsilk, tetapi juga mengeluarkan sampo dengan merek Lifebuoy. Yang keempat, new brand. New brand adalah perusahaan yang menciptakan merek baru ketika memasuki kategori produk yang baru. Misalnya, Coca-Cola memproduksi minuman bersoda, kemudian memproduksi produk yaitu jus dengan merek Minute Maid, Jus to Go. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian fungsi, jenis, dan ketentuan kemasan dan label produk. Kemasan dan label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Kemasan dan label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Ketentuan mengenai pemberian kemasan dan label pada produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang diikutsertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam atau merupakan bagian dari kemasan. Berikut ini beberapa pengertian dari dan definisi label dan kemasan dari beberapa sumber buku. Menurut Marinus, label dan kemasan merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Lalu menurut Kohler, kemasan dan label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Kemasan dan label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Lalu menurut Ciptono, label merupakan bagian Kemasan dan label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah kemasan dan label biasanya merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket tanda pengenal yang dicantelkan pada produk. Lalu menurut swasta, kemasan dan label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi sebuah kemasan dan label itu mungkin merupakan bagian dan pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Lalu kemasan dan label bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan
dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, fungsi label ada sebagai berikut. Label mengidentifikasikan produk atau merek, lalu label menentukan kelas produk. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa pembuatnya, di mana dibuat, apa dibuat, bagaimana menggunakan, dan bagaimana menggunakan secara aman. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Atau ada pun tujuan label adalah sebagai berikut: memberi informasi sebagai produk. Jadi beri label tanpa harus membuka kemasan. Lalu berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Lalu memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Sarana periklanan bagi produsen memberi rasa aman bagi konsumen. Menurut Marius, terdapat 3 tipe kemasan dan label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Brand kemasan dan label adalah penggunaan yang semata-mata digunakan sebagai brand. Lalu ada juga grade label, adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata yang dapat pada kemasan. Lalu kemasan label deskriptif adalah informasi objektif tentang penggunaan konstruksi, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk. Sedangkan menurut Shimamura, label dan kemasan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Kemasan dan label produk adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Lalu label merek, disebut juga brand label, adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Terus label tingkat mengidentifikasi mutu produk. Label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri. Label deskriptif atau juga disebut dengan label deskriptif label menggambarkan isi, pemakaian, dan ciri-ciri produk. Pemberian label ini merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Ketentuan dan peraturan label dan kemasan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label produk sekurang-kurangnya membuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Nama produk pangan. Pada setiap produk pangan terdapat nama produk. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat dalam standar nasional Indonesia, penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib. Lalu keterangan bahan yang digunakan dalam pangan ini diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Tambahan pangan atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan yang ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesat. Lalu berat bersih atau isi bersih pangan. Berat bersih atau isi bersih menyatakan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik sebagai seperti gram, kilogram, liter, atau mililiter. Untuk
produk makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair dinyatakan dalam ukuran isi, dan produk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat. Nama dan alamat pabrik pangan. Keterangan mengenai nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos, dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label dan kemasan, sedangkan nama dan alamat dicantumkan di dalam bagian informasi. Tanggal kadaluarsa pangan. Setiap produk pangan mempunyai keterangan kadaluarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kadaluarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin sepanjang penyimpanannya dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Keterangan kadaluarsa dicantumkan terpisah dari tulisan, baik digunakan sebelum dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kadaluarsa. Lalu penggunaan atau penyajian dan penyimpanan pangan. Keterangan tentang petunjuk penggunaan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Kemudian pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya yang sesuai dan disertai dengan tulisan atau saran penyajian. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.